Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Pertanyaan menggantung saya tadi, Dokter Nazar, mengapa kemudian dugaan kelainan seksual ini yang sempat disampaikan oleh Polda Jabar baru terungkap sekarang? Bukankah kemudian pada saat proses memasuki PPDS sudah dilakukan juga sebuah psikotes? Ini juga kemudian PPDS anestesi cukup berat juga sebenarnya kalau kita lihat ujian psikotes di sana. Mengapa baru terungkap sekarang, Dokter Nazar? Iya, kalau psikotes ya itu berat memang. Ada beberapa bagian di seluruh disiplin ilmu itu yang berat sampai sedang. Ya, yang jelas yang setahu saya anestesi ini termasuk yang terberat. Gitu. Tapi Maria, karena psikotes yang kemudian mengarah kepada bukankah sudah dilakukan psikotes yang berat, tapi itu psikotes itu bukan lebih khusus terhadap katakanlah ada penyimpangan perilaku seperti itu tidak cover tidak tercover oleh psikotes yang itu tidak ada itu. Boleh tanya sama beliau ini nanti. Tidak jaminan untuk itu. Yang ianya adalah menjawab sama itu adalah ini saya menomor paling bawahkan tentang bahwa ada kelainan mental, kelainan seksual itu janganlah kita bermain dengan itu terus menerus. Bukan kamu maksud saya, kita tidak boleh. Polda Jabar menyampaikan ini. Terserah who they are, tapi tidak ke situ awalnya. Kita harus melihat, kalau mau lihat dia dari pendidikan, prosesnya dilihat. Bagaimana bisa diterima. Lalu kita bisa mentris, apakah selama ini koleganya mana sesuatu. Itu penting. Pergaulannya sekolah 7-8 tahun di Maranatha dan seterusnya. Bukan untuk menafikan atau untuk melakukan cap yang tidak bagus untuk alma maternya, tidak. Nah, kembali ke yang tadi, saya agak simpangkan sedikit pertanyaan itu. Ada satu yang menggores di hati kami, warga dokter ini. Tadi pengawasan di tempat kejadian. Jelas Hasan Sadikin. Persoalannya adalah kami ini punya apa yang disebut etika. Nah, 2 tahun belakangan ini, ya, etika itu sangat longgar dirasakan. Tolong dicatat omongan saya. Sangat longgar dirasakan oleh kawan-kawan. Barangkali dia sejawat saya masih membahasakan dia sejawat. Sejawat saya ini juga merasakan itu. Longgar. Karena regulasi yang berjalan selama ini itu begitu. Kenapa diberikan catatan 2 tahun terakhir ini? Iya, 2 tahun terakhir ini bukankah terjadi perubahan regulasi mendasar yang mengatur praktek kedokteran dan mengatur profesi kedokteran. Saya berbahasa halus ini. Jadi dengan demikian orang merasa tidak ada lagi badan khusus organisasi yang selama ini mengawasi etika, mengawasi perilaku, sudah tidak punya kuku lagi. Saya tidak mengatakan taring. Apakah kemudian itu yang juga menjadi salah satu faktor ya dokter-dokter nakal atau kita juga bisa sebut pelaku ini kemudian memanfaatkan situasi dengan begitu luar biasanya, leluasanya dengan perlakuan yang begitu keji. Saya ingin bertanya kepada dokter, kepada Mas Untuk Reza. itu kan nggak bisa dikatakan dengan ini longgar, harus pembuktian. Tetapi kenyataannya seperti itu. Dengan ini longgar, siapa yang tidak akan memanfaatkan sebuah kelonggaran? Mari kita jujur. Siapa yang tidak memanfaatkan sebuah kelonggaran? Apalagi dalam situasi-situasi yang memaksa itu bisa karena needs-nya. Dia yang memaksa itu walaupun itu jahat, salah, dia paksakan. Itu kan juga keadaan memaksa buat dia. Ada peluang. Fakta baru Mas Reza. Kalau misalnya kita lihat disitulah peran organisasi. Ya. Organisasi apapun juga yang bernama organisasi populasi. Itu kami tidak punya, kalau nggak mau dikatakan taring, nggak mau saya katakan taring. Taring itu terlalu menggigit. Tapi kami tidak punya lagi tangan-tangan bijak menjaga, mengguidance etika itu. Menjaga etika itu harusnya tugas dari sebuah organisasi. Termasuk juga yang kemudian agak mengganggu benak saya, Mas Reza. Saya juga sama tidak sepakat dengan Polda Jabar yang juga sempat menyampaikan ini ada kelainan seksual di sana. Jangan sampai kemudian faktor ini yang kemudian memperingan hukuman, Mas Reza. Patut tidak kalau kami sebut bahwa ini merupakan predator seks ini, Bas? Kalau korbannya memang lebih dari satu, sah sudah sebutan populer bahwa oknum dokter ini merupakan predator adalah sebutan yang beralasan. Kalau saya ingin tarik mundur begini.
Kita di ruang diskusi ini, dan saya yakin juga semua pemirsa TV One bersepakat, kita ingin oknum dokter jahat ini dihukum berat. Right? Kalau kita bersepakat bahwa oknum dokter jahat ini kalau divonis bersalah patut dihukum berat, kenapa justru narasi yang muncul dari pihak kepolisian justru memberikan celah bagi oknum dokter ini untuk mencari atau membangun strategi peringanan hukum? Narasi kekerasan seksual memang masih serba abstrak. Meskipun itu faktanya ya? Narasi kelainan seksual maksud saya. Kelainan seksual jenis apa? Tetapi paling tidak terbuka ruang diskusi, ruang untuk membangun strategi bahwa kelainan seksual ini nanti akan dieksploitasi sedemikian rupa. Sehingga pemikiran publik, bahkan pemikiran majelis hakim digeser. Tergiring ke sana. Bukan lagi menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku, tetapi memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Ini sebuah proses berpikir yang linear karena sejak awal dibangun narasi kelainan seksual. Itu dia. Memang tidak serta-merta kelainan seksual akan kemudian berimbas bahwa terdakwa akan diberikan peringanan hukuman. Tetapi sekali lagi, saya menyesalkan narasi kelainan seksual tidak datang dari penasihat hukum terdakwa, tapi justru dari pihak penyidik. Yang sesungguhnya merupakan ujung tombak kita, tumpuan harapan kita untuk membangun siasat hukum agar tersangka nantinya terdakwa masih dalam proses dihukum penyelidikan, Mas. seberat-beratnya. Kita nanti akan tunggu nanti seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Tapi saya mau ke Dokter Mirza terlebih dahulu. Dokter Mirza, banyak pula yang kemudian mempertanyakan mengapa Anda pertama kali mengupload informasi ini justru di media sosial, bukan kemudian melaporkannya kepada organisasi profesi kedokteran. Adakah kemudian kritik Anda pula terkait dengan sistem PPDS ini? Dr. Mirza. Oke, terima kasih. Jadi sebelum sebelum saya jawab ya, alangkah baiknya kita ini mengucapkan doa bela sungkawa terhadap ayah korban ya yang sedang dirawat. Itu kabarnya tanggal 28 kemarin beliau wafat. Jadi kita sampaikan empati dan berduka cita dan doa untuk beliau ya. Jadi bagaimanapun juga kami sebagai seorang dokter itu harus mengedepankan empati. Dan yang kedua adalah saya ingin melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya terfokus pada kasus predator seks yang ada di PPDS itu ya. Tapi sistemnya harus diperbaiki karena kejadian ini bukan sekali, kejadian serupa ini tidak hanya sekali dan mungkin tidak terblow up di media saja. Kenapa? Karena budaya yang selalu mencoba untuk selalu sudah kita redam, kita tutup, kita selesaikan sendiri. Nggak bisa. Menurut saya ini sudah bukan eranya, ini sudah keterlaluan. Ini sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya kasus pelecehan seksual seperti ini, tapi banyak seperti kasus bullying dan lain sebagainya. Saya setuju kepada dokter tadi yang mengucapkan bahwa pengawasan ini harus diperketat. Pengawasan dari siapa yang mengawasi? Ya, Dokter Nazar. Ya, dari lembaga atau dari kalau misalkan yang dokter berpraktek ya dari organisasi atau misalkan PPDS ya dari universitas, dari rumah sakit yang dititipkan. Dan itu yang ingin saya sampaikan bahwa ini harus sudah dihentikan seperti kayak gini. Jadi bullying, budaya-budaya seperti ini yang dianggap wajar, budaya perselingkuhan itu Dokter Nazar pasti tahu bahwa ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, padahal ini tidak wajar dan ini harus diawasi. Jadi saya ingin ini pengawasan yang jauh lebih bagus lagi. Terima kasih. Ya, pengawasan yang harus jauh lebih baik ini harusnya menjadi kasus terakhir. Kita tidak ingin dengar lagi kasus-kasus serupa terjadi. Kita tentu ingin ini diusut secara tuntas baik itu oleh kepolisian maupun juga oleh organisasi terkait. Terima kasih banyak Dokter Mirza atas waktunya. Terima kasih Dokter Nazar dan juga Mas Reza. Mohon maaf waktu kita singkat sekali. Nanti kita berjumpa lagi dengan Dokter Nazar dan juga Mas Reza. Terima kasih banyak. Kami akan jeda kembali. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.